apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati, hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini. Sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Kami saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut, maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati, hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram. Itu benar nggak sih? Betul, Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula.
kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan. Betul. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda, Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar, di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak, ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa ini? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada nih press release-nya nih, bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan harga gula sudah 19.000, sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut. Unsur saya tanya menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, lapangan. berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di video kali ini kita telah melihat cuplikan video persidangan yang sangat menarik. Nah, di mana Hotman Paris membongkar bahwa kebijakan impor 2.000 ton gula. Nah, di mana instruksi langsung dari istana untuk menekan harga. Lalu, di mana letak niat jahatnya? Ya, apakah rakyat sedang disuguhi drama baru atau bagaimana sebenarnya apa yang akan terjadi? Ya, teman-teman, izinkan saya untuk membacakan komentar dari teman-teman tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, disatakan oleh Milausman, dia berargumen kalau Hotman Paris hebat dengan tegas menyebut nama Jokowi. Selama ini nggak ada yang berani menyinggung nama Jokowi. Ya, ngerinya Pak Jokowi ini. Terkutuklah keluarga Jokowi. Apa yang kamu makan menjadi penyakit selama kau hidup. Tuhan memberkati Bang Hotman Paris Sutapea selalu, ya, beserta keluarganya. Ya, periksa juga Jokowi, mungkinkah penegak hukum berani? Ya, Hotman hebat, baru pengacara yang berani sebut Jokowi korupsi. Ya, sudah jelas perintah atasan dan atasan harus diadili, bukan lembong, logika sajalah. Ya, jelas ya, disebutnya yang ngasih perintah impor gula adalah Jokowi. Tolong ditindaklanjuti. Ya, hancurnya perintah NKRI disebabkan oleh Jokowi. Ya, wah, kok ternyata begini Pak Hotman Paris ya. Ya, dikatakan oleh Oscar Doms, dia berargumen kalau setiap kasus korupsi menyebut atas perintah Jokowi. Yasin Limpor, keren LNG, Tom Lembong, semua bilang perintah Jokowi. Harusnya Jokowi terlibat. Ya, harusnya yang disebut di BAP wajib diperiksa. Nah, ini si Jokowi jelas perintah atau instruksi ke Lembong wajib tersangka. Ya, dalam sidang Pak Tom sebut nama Jokowi tapi hakim tak berani memanggilnya. Tapi setelah Pak Tom dapat abolisi baru, Bapak Jokowi bersuara, itu memang instruksi saya, perintahkan impor gula. Ya, hitam Paris top, Marco top, lanjutkan perjuanganmu. Ya, mungkin memang harus rakyatlah yang menghakiminya. Ya, dimana dikatakan oleh Jumhari-Hari, Pak Hotman bela rakyat sudah pintar, pengacara, pengabdian kepada rakyat, baru rakyat, mumpung sehat diberi umur yang panjang. Amin. Ya, betul-betul jahat banget intrik Pak mantan. Ya, adili Jokowi, salut sama Bang Hotman Paris, benar-benar profesional, membela lawan politiknya, berdasarkan hati nurani, bersikap objektif. Ya, kalau jaksa dan hakim hanya menjadi bongos, Jokowi tatanan negara jadi rusak. Ya, waktu Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia,
banyak pabrik yang gulung tikar seperti pabrik kertas, dileces, pabrik gula banyak yang palilit, pabrik tekstil. Ini semua gara-gara banyak impor dari luar. Padahal di Indonesia sendiri masih mencukupi. Nah, awalnya banyak pekerjaan yang di PHK, lama-lama bangkrut semua. Sekarang semua terbongkar. Teruslah berjuang untuk kebenaran dan keadilan Abangku Hotman yang sangat bijak. Sehat selalu, Tuhan menyertaimu. Ya, hati-hati, tunggu waktunya orang-orang yang benar, gak bakal kelewat alam yang mengadili. Ya, saya respect dengan Bang Hotman membela rakyat kecil. Gas terus Bang Hotman, sikat semua yang mengkriminalisasi rakyat, bongkar kasus-kasus korupsi sampai ke akar-akarnya. Ya, Bang Hotman, kenapa baru sekarang? Harus dibuka semuanya. Siapa yang salah, buka semuanya. Ya, adili Jokowi itu udah paling benar. Jokowi adalah penyebab bangsa ini rusak. Ya, adili Jokowi lengsarkan Gibran dan refusle semua menteri titipan Jokowi. Ya, rakyat diam atau dibantai, ditindas dan dirampok haknya dengan halus oleh negara, tapi ujung-ujungnya rakyat menderita. Inilah hasil hutan negara diperas rakyat untuk membayar hutang ini secara halus, canggih, dan kata manis dari seluruh warga negara. Ya, mantap Julfikasi hukum Hotman. Perintah KHUP, siapa yang menyuruh dan perintahkan wajib dihukum, bukan kebal hukum. Ya, jaksa dan hakim harus belajar lagi apa yang dimaksud agar penegak hukum sampai kepada orang yang memerintahkan terjadi impor. Ya, para hakim dan aparat terkait yang tidak bernyali, mereka bukan tidak tahu tapi tidak berani menegakkan kebenaran. Ya, dimana dikatakan oleh Risa Rasayati, kenapa aku jadi suka sama Hotman dengan kasus Lembong. Ya, Hotman Paris mulai berbenah diri, hatinya sudah mulai ada kebaikan, umur mulai tua, banyak-banyak berbuat kebaikan menuju jalan Allah. Ya, Bang Hotman terus berjuang untuk rakyat, penjarakan para pejabat yang koruptor. Ya, betul Bang Hotman, harusnya Jokowi diseret ke pengadilan, tapi penegak hukum atau kejaksaan dan Polri nggak berani. Ya, hanya Bang Hotman Lawenyor yang dengan lantang berani berkata Jokowi terdakwa. Nah, dimana teman-teman dikatakan oleh Syafinch, tentu hakim harus mendengar pernyataan Bang Hotman karena beliau ngomong sudah pasti punya pertimbangan hukum yang sangat matang. Pertanyaannya, berani nggak hakim memanggil Jokowi? Itu pertanyaan masyarakat luas. Nah teman-teman, demikian saja review video cuplikan yang telah baru-baru ini dibicarakan oleh masyarakat. Nah teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa di lain video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.